Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi ini kita telah sampai dalam 1 Samuel 15, di mana kita menemukan bahwa Allah telah sepenuhnya menolak Saul sebagai raja atas umatnya Israel. Sekarang untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio. Selamat datang Dr. Faiz Fuad. Terima kasih. Selamat datang Dr. Osama Atef. Selamat datang. Sebuah kehormatan. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Osama, dalam pasal penting ini, dalam pasal yang ke-15, Amalek disebutkan. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 15, kemudian saya kembali untuk bertanya. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sepasal itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan, berjalan kaki, dan 10.000 orang Yehuda. Siapa Amalek? Dan mengapa Saul diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan kejam? Tentang Amalek, kita harus mempertimbangkan dua aspek yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Aspek historis dan aspek simbolis. Dari historis, Amalek adalah keturunan Esau. Kita baca di Kejadian pasal 36. Masih dari sisi historis, ketika Israel keluar dari Mesir, rumah perbudakan, menuju kepada Kanaan untuk didiami, dalam Keluaran pasal 17, anehnya Amalek melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun Israel tidak menyerang Amalek atau menunjukkan permusuhan apapun terhadap mereka, Israel tidak bersalah, namun Amalek datang dan kemudian memerangi Israel dan membunuh yang lemah dari umat Tuhan. Perhatikan bahwa Amalek adalah keturunan Esau dan umat Allah adalah kesuku Yakub. Ada garis keturunan di antara mereka. Tetapi tanpa menghormati hubungan ini, kita menemukan Amalek melakukan itu. Tuhan Ini berkata, adalah "Aku sisi akan sejarah. membalas apa yang dilakukan Ini oleh adalah orang aspek Amalek." sejarah. Aspek historis. Benar. Tentang aspek simbolis, kita semua tahu bahwa Esau dan keturunannya mewakili daging. Yang merupakan sifat jatuh dalam Daging diri yang kita. merupakan sifat jatuh, diri yang lama. Sebenarnya ini selalu terjadi kepada siapa saja yang menerima Kristus dan memiliki sifat yang baru. Tapi dia menemukan keinginan daging berlawanan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan keinginan daging. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab dengan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Perang berlanjut antara daging dan roh. Sepasal keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan juga sebaliknya. Tuhan memerintahkan kita untuk serius melawan keinginan-keinginan daging. Tidak ada keringanan Tak hukuman. ada keringanan hukuman. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam hal ini, perbuatan tubuh bukan hanya kesalahan, kejahatan, dan dosa, tetapi perbuatan tubuh bisa saja perbuatan yang kelihatannya baik, yakni Sebagai perbuatan amal, atau bahkan tindakan keagamaan. Tuhan sepenuhnya menolak perbuatan daging semacam itu. Mereka yang hidup dalam daging
Mereka tidak dapat menyenangkan Tuhan. Ini yang kita lihat di Roma 7 dan 8. Jadi berurusan kasar dengan Amalek berbicara tentang berurusan dengan kasar dengan daging kita dan juga Dengan keinginan keinginannya. terdalam daging kita. Ya, mematikan apa yang di duniawi kita. Tepat. Dr. Fayez, dalam ayat 5 kita membaca setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruh nyala orang-orang menghadang di lembah, berkatalah Saul kepada orang-orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel? Ketika mereka pergi dari Mesir, bisakah Anda memberitahu siapakah orang Keni itu? Dari Hakim-Hakim 1 ayat 16, kami mengerti bahwa orang Keni adalah anak laki-laki atau keturunannya ayah mertua Musa. Ini adalah orang Keni. ayah Ya. mertua Musa yang adalah salah satu Ya. orang Keni. Benar. Heber orang Keni yang istrinya Yael membunuh Sisera juga salah satu orang Keni. Dan mereka adalah sepupu dari orang Israel. Saul tidak perlu menyerang mereka. Benar. Kemudian Saul masuk dalam peristiwa itu. Dan bukannya memenuhi apa yang Tuhan perintahkan kepadanya melalui Samuel, lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas oleh mereka. Dia tidak sepenuhnya patuh. Tidak, Mohon dia beritahu kami sebagian tentang patuh. ketidaktaatan Saul di sini. Ketaatan sebagian. Saat membaca, saya membayangkan seolah-olah Saul berkata, sayang sekali. Kata-kata yang sama yang Yudas katakan ketika Maria menuangkan labu pualam, sayang sekali. Mengapa kita harus mengabdikan diri pada kehancuran? Domba dan lembu yang terbaik dan anak sapi yang digemukkan dan anak domba, sayang sekali. Dan juga dia menyelamatkan Agag. Agag adalah Raja Amalek. Dan ini mewakili orang yang mentoleransi keinginan tubuhnya, beberapa dosa yang dicintai. Lebih mudah mengutuk perbuatan buruk orang lain daripada menghakimi perbuatan dosa Maksud Anda kesayangan dia kita. memberi dirinya alasan? Dia tidak ingin menganggap dirinya bertanggung jawab Ya. sebagai seorang muda yang didorong oleh nafsu, jadi dia berkata, saya seorang pemuda. Dan memberi dirinya alasan. Ya. Apakah itu berarti dia menyelamatkan Ya, Agag? ya. Dosa yang lebih disukai itu berarti memberi diri saya alasan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam pasal 15, Saul telah diperintahkan Allah untuk membunuh Amalek dengan semua pria, wanita, anak-anak, dan binatangnya. Bahkan aneh bagi Tuhan kita yang pengasih untuk memberikan perintah yang begitu kejam dan menakutkan. Bagaimana cara Tuhan yang penyayang memerintahkan umatnya untuk membunuh anak-anak, pria, muda, orang tua, dan wanita? Izinkan saya mengomentari kata-kata bukankah aneh. Bagi Tuhan yang Maha Pengasih memerintahkan itu. Ya, itu aneh. Alkitab memberitahu kita bahwa penghakiman adalah perbuatan aneh Tuhan. Tuhan tidak senang dengan kematian orang fasik. Tetapi dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sebagai kita, Tuhan mengampuni dengan berlimpah. Tetapi jika orang berdosa terus-menerus berbuat dosa, dan menyia-nyiakan semua kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk bertobat, akankah aneh jika Tuhan menghancurkan kejahatan? Sebenarnya itu adalah hak Tuhan, karena Dia memberi mereka cukup waktu. Tuhan telah memberikan perintah untuk menghancurkan Amalek, tapi ini tergenapi setelah lebih dari 400 tahun dari dosa Amalek terhadap Israel di Keluaran 17. Hari-hari ketika hakim memerintah telah berlalu. Dan setelah 400 tahun zaman raja-raja Israel, Amalek masih bersikeras pada permusuhannya terhadap Tuhan dan melawan umat Allah. Jadi harus ada penghakiman. Bahkan bagi mereka yang bertahan dalam kejahatan mereka sekarang, Tuhan memberi mereka lebih dari satu kesempatan untuk bertobat. Mungkin program ini adalah kesempatan bagi setiap pemirsa. Jika dia bersikeras untuk hidup dalam dosa, jangan kaget dengan penghakiman, karena Allah berfirman,
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ada kecaman dan penghakiman, namun setelah memberikan kesempatan penuh agar setiap orang berdosa kembali kepada Allah, juga tidak ada keberpihakan sama sekali. Karena upah dosa adalah hukuman dan penghakiman. Jika orang kafir melakukan kejahatan Hukuman ini, dan penghakiman. ada hukuman dan penghakiman. Jika umat Tuhan berdosa, ada juga penghakiman, dan kami melihat bagaimana mereka dibawa ke pengasingan sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Tuhan punya prinsip yang tidak berubah. Kita juga dapat menambahkan bahwa Tuhan memiliki kedaulatan yang mutlak untuk menghakimi. Ya, Suatu ketika dia menghakimi orang-orang berdosa dengan mengirim air bah. Di lain waktu dia menghakimi orang-orang ketika dia mengubah kota Sodom dan Gomora menjadi abu. kali ini dia menggunakan umatnya untuk menghakimi bangsa-bangsa itu. Mungkin Tuhan ingin mengajar umatnya bagaimana menjadi kudus. Dia Untuk ingin mereka membenci tahu. Karena itulah alasan dibalik kehancuran bangsa ini. Jadi berhati-hatilah dan perhatikanlah hal ini. Seolah-olah bangsa Israel adalah polisi yang digunakan Allah untuk melaksanakan penghakimannya. Bukan Israel yang membuat keputusan untuk membunuh ataupun menyelamatkan nyawa seperti yang mereka inginkan. Dalam ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Mohon ceritakan kepada kami tentang firman Tuhan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Kata menyesal artinya dia merasa menyesal karena memilih Saul. Mereka meminta seorang raja sesuai dengan standar visi tertentu yang memuaskan kesombongan mereka dan Tuhan menjawab mereka. Tetapi Tuhan mengubah cara berurusannya. Dan ini mengingatkan saya pada salah satu prinsip Tuhan dalam bertransaksi. Di 1 Korintus 15, Alkitab berkata, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia alami dan ketika dia gagal, Tuhan menggunakan orang rohani yang telah dia pilih. Kita melihat ini dalam kisah Esau, Yakub, Ismail, dan Ishak. Juga Saul dan Daud. Dan pada manusia pertama Ada Adam. manusia pertama dan Adam terakhir. Jelas bahwa Saul gagal dan Tuhan akan mengesampingkan dan memilih seorang pria yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Tetapi Samuel bereaksi dengan menangis, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Kita lihat di sini betapa hebatnya pria ini. Saya pikir Samuel mengingat malam yang sama ketika Tuhan memberitahu dia tentang penghakiman yang akan menimpa Eli. Saya pikir Samuel menghabiskan malam yang mengerikan dalam kesedihan atas Eli. Perasaan yang sama, kebaikan dan kasih sayang yang sama. Dia memiliki semangat advokasi. Samuel merasa kasihan pada Saul, jadi dia menangis kepada Tuhan sepanjang malam. Bahkan setelah itu dia terus berduka atas dirinya. Tuhan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia telah kutuak sebagai raja atas Israel? Seolah Tuhan berkata itu sudah cukup, ini adalah gambaran dari seorang hamba yang luar biasa yang membawa semua orang dalam hatinya, bahkan seorang seperti Saul. Saudara Osama, dalam ayat 12, dan Samuel bangun pagi-pagi untuk menemui Saul di pagi hari, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Hati Saul seharusnya menyerang dia karena kepatuhannya yang tidak sempurna. Dia seharusnya berduka. Tapi Saul mendirikan monumen untuk dirinya sendiri. Mohon ceritakan tentang reaksi Saul di sini dan apa yang dia sedang lakukan. Ya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Saul mewakili daging. Artinya sifat jatuh di dalam diri kita. Dan menekankan apa yang kita katakan. Yakni sebagai daging atau diri kita yang lama. Membenci apa yang Tuhan cintai dan mencintai apa yang dibenci Allah. Di Ulangan 16, Tuhan berkata, janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Tapi Saul menyukai yang dibenci Allah. Saul menyukai Agag dan bahkan Saul menyelamatkannya. Tuhan menyukai ketaatan, tapi Saul tidak taat pada Tuhan. Saul tidak peduli bagaimana menyenangkan Meskipun Saul hati berkata, Tuhan. aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dengan kata lain, misi Tentu tercapai. saja. Dan dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dengan kepatuhan sebagian, dia benar-benar taat kepada Tuhan. Seseorang pernah mengatakan pernyataan yang luar biasa. 90% kepatuhan adalah 10% ketidaktaatan.
dan 10% ketidaktaatan dianggap sebagai ketidaktaatan. Tuhan menginginkan ketaatan penuh. Ketaatan penuh hanya muncul dari iman. Alkitab berkata tentang Abraham, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Ini membuktikan bahwa Saul tidak mengenal Tuhan dan dia tidak memiliki iman dalam hatinya yang menyenangkan Tuhan. Saul ingin memuliakan dirinya sendiri dan untuk mengabadikan namanya sendiri. Dan inilah yang diinginkan orang jahat dalam Baik. hidup ini. Dr. Faiz, Anda telah mengatakan bahwa Saul menyelamatkan Agag. Izinkan saya mengatakan sekali lagi persyaratan yang kami sepakati ini bukan kepatuhan. Bahkan kepatuhan sebagian adalah ketidaktaatan eksplisit. Ketidaktaatan menyamar sebagai ketaatan. Berakhir dengan menyelamatkan Agag. Mohon beritahu kami tentang bagaimana menyelamatkan Agag mempengaruhi Israel di kemudian hari dan bagaimana Agag berbahaya bagi bangsa Israel sendiri. Segera kita akan melihat seorang pria Amalek berpartisipasi dalam membunuh Saul. Mereka yang diselamatkan oleh Saul, Mereka membunuhnya. Juga dalam kitab Ester kita membaca tentang Agag, Haman orang Agag yang membuat rencana melawan orang Yahudi. Seluruh Israel. Mereka semua. Allah menggambarkan bahwa dalam ekspresi yang menakutkan bahwa Haman ingin menghancurkan semua orang Yahudi dan ia menawarkan 60 talenta peraknya sendiri untuk menghancurkannya, menghancurkan orang-orang Yahudi. umat Tuhan. Kita melihatnya di kitab dalam Ester. kitab Ester. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekasih seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam ayat 35 disebutkan bahwa Samuel tidak lagi melihat Saul sampai dengan hari kematiannya. Tapi dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-24, Samuel melihat Saul dan Saul bernubuat di hadapan Samuel. Apakah itu bertentangan? Apakah ada perbedaan antara kedua ayat ini? Keduanya benar, seperti dalam 1 Samuel 15, ada tertulis bahwa Samuel tidak pergi menemui Saul lagi. Dan ini benar, tapi dalam 1 Samuel 19 ketika Daud melarikan diri dari Saul dan sampai kepada Samuel di Rama, Saul telah mengirim utusan untuk menangkap Daud 3 kali. Dan setiap kali roh Allah turun ke atas para utusan dan mereka bernubuat. Jadi Saul sendiri memutuskan untuk pergi ke Rama. Dan ketika dia pergi untuk menangkap Daud, roh Allah datang kepadanya juga dan dia bernubuat dan berbaring telanjang sepanjang hari itu. Bukan Samuel pergi pada Saul, tapi Saul pergi pada Samuel. Dan dia sebenarnya tidak melihatnya, tapi roh Allah turun ke atasnya dan membuatnya bernubuat. Dan mereka berkata, apakah Saul juga termasuk di antara para nabi? Oke. Saudara Osama, mulai dari ayat 20 sampai ayat 25 ada percakapan antara Samuel dan juga Saul. Saul mencoba membenarkan tindakannya dan mengapa dia menyisihkan domba yang terbaik dan bahwa ia akan mempersembahkan korban. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Ya. Percakapan ini menunjukkan bahwa Saul tidak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Yang pertama, Raja Saul menggunakan pernyataan Tuhanmu. Bukan Tak pernah Tuhanku. mengatakan Tuhan adalah Tuhanku. Dan Saul, dia tidak pernah menganggap Tuhan sebagai Tuhannya. Ini menunjukkan kepada kita seberapa jauh dia dari Tuhan dan pikirannya. Ketika Samuel menyalahkan dia karena menyelamatkan Agag dan domba-domba terbaik, dia menyalahkan rakyatnya. Inilah kedagingannya. Saul menghubungkan kesuksesan orang lain untuk diri sendiri. Dan kesalahannya ditimpakan kepada orang lain. Dia mengaitkan kemenangan yang diraih Jonathan untuk dirinya sendiri, meskipun itu bukan kemenangannya. Dan setiap kali Saul jatuh, dia terbiasa menyalahkan orang lain. Dalam pasal 13, Anda terlambat, jadi saya memaksakan diri dan mempersembahkan korban bakaran. Dalam pasal 14, Saul mengatakan bahwa Yonatan berdosa. Dia seharusnya tidak makan madu. Dalam pasal 15, orang-orang berdosa dan menyelamatkan domba terbaik meskipun dia bertanggung jawab sebagai raja untuk memutuskan. Tapi dia pandai
menyalahkan orang lain. Dan dia, Saul, selalu membuat alasan untuk dirinya sendiri. Sehingga pada akhirnya Samuel mengatakan kepadanya sebuah nasihat yang penting. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Untuk menaati Tuhan lebih baik daripada pengorbanan apapun. Menaati Tuhan adalah satu-satunya bukti cinta kita kepadanya dan kepercayaan kita kepadanya. Tidak menaati Tuhan, Saul mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Tuhan, kekafirannya dan keengganannya untuk menaati Allah. Secara permanen Saul ditolak menjadi raja. Oke, Dan Tuhan selalu benar. baik. Dr. Faiz, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Tampaknya Saul ingin bertobat. Dalam ayat 25 dikatakan, "Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud." Tapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan." Dan dalam ayat 29 kita membaca, "Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa." Sepertinya dia memiliki keinginan untuk bertobat, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul Itu dan Saul sujud pertobatan menyembah palsu. kepada Tuhan. Untuk mendapatkan kehormatan di hadapan bangsanya. Dia tidak peduli dengan hubungan dengan Tuhan, dia mencari kehormatan di hadapan orang-orang. Ada banyak orang yang berkata, "Saya telah berdosa," tetapi mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Ya. Saul adalah salah satunya ketika dia berkata, "Aku telah berdosa." Bagaimanakah kita tahu bahwa itu bukanlah sebuah pertobatan yang tulus? Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang-orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu, namun dia tidak menghakimi dirinya sendiri. Oke. Sama Ya, sekali. pengakuan palsu. Hanya untuk Tidak ada menyelamatkan keran mukanya. hati, tangisan, ataupun penyesalan. Dia tidak memiliki keinginan untuk pertobatan sejati sama Ada sekali. perbedaan antara Saul dan Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, namun dia juga orang berdosa. Tetapi Saul berdosa dan ingin dihormati. Dia ingin Samuel kembali bersamanya, seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan dan semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Anda adalah orangnya," kita tahu bahwa Tuhan segera mengampuni dia. Dan berkata, "Tuhan juga telah menghapus dosamu," namun dia membanjiri tempat Mazmur tidurnya 51 dengan air adalah mata dan Mazmur pertobatan pertobatan. sejati. Bagaimana bisa saya menghancurkan hati Tuhan dengan dosa ini? Baik, mari kita rangkum episode hari ini bersama hadirin di studio. Seperti yang kita tahu, ada perintah untuk menangani secara ketat Amalek dan juga keturunannya. Apa yang diwakili oleh Amalek dan apa yang kita ketahui tentang dia? Amalek adalah bangsa yang jahat dari keturunan Esau. Adapun aspek sejarah, Amalek mengejar umat Tuhan dan membunuh semua umat Tuhan yang hidup. Tuhan bersabar untuk waktu yang lama, tapi kesempatan itu sudah berakhir, jadi Tuhan memperlakukan mereka dengan keras. Tapi dari aspek spiritual, Esau mewakili daging. Jadi Amalek mewakili perbuatan daging, dan perjanjian baru mengajarkan kita untuk menangani secara ketat perbuatan daging, untuk mendisiplinkan tubuh kita dan mengendalikannya. Jadi Tuhan memperingatkan kita bahwa Amalek mewakili daging yang harus kita tangani dengan tepat. Dagingnya adalah diri lama Sifat kita. lama yang rusak. Siapa orang Keni dan apa yang kita ketahui tentang mereka? Di kitab Hakim-Hakim kita tahu bahwa mereka adalah keturunan mertua Musa. Heber si Kenit adalah salah satunya, dan juga istrinya Yael membunuh Sisera. Saul tidak perlu membunuh mereka. Baik, terima kasih Tuhan berkati Anda semuanya. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Tuhan ingin kita menaatinya. Dalam setiap perintah, Tuhan ingin kita menaatinya. Ketaatan adalah suatu keharusan. Ketaatan sebagian adalah ketidaktaatan yang disamarkan dalam bentuk ketidaktaatan. Hal-hal rohani dan ketaatan tidak terbantahkan. Tidak ada perbuatan baik yang dapat menghapus perbuatan buruk. Ketaatan adalah ketaatan dan ketidaktaatan adalah ketidaktaatan di hadapan Allah. Tuhan menginginkan ketaatan dalam hal rohani maupun dalam hal duniawi. Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ini adalah penyerahan penuh kepada otoritas Tuhan di dalam hidup saya, untuk selalu menjaga hidup kita sesuai dengan perintahnya. Alkitab berkata, tetapi jadilah pelaku firman dan bukan pendengar saja. Jika Tuhan berbicara tentang cinta, maka Anda
harus mencintai. Ketika dia mengatakan puaslah dengan yang kamu punya, kamu harus melakukan itu. Ketika Tuhan berbicara tentang kekudusan, itu tidak bisa ditawar. Ketaatan, ketaatan, ketaatan. Terima Kristus. Karena tanpa dia dan tanpa menerima hidup Tuhan akan sulit bagi Anda untuk mematuhinya. Ketika Anda menerima hidup Allah dengan iman di dalam Kristus, kamu akan menjadi salah satu anak yang penurut, yang telah dilatih tentang ketaatan, dan orang-orang yang senang dalam ketaatan. Karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. رب اجعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذي الحياة عبدا مطيعا باذلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطرا ذكيا يملأ الدنيا عبير رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع رب اجعلني أسعى في سفارتي ليلا نهارا أطلب لأمتي لا يملكني اليأس أو أي فشل لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي رب اجعلني رب اجعلني رب اجعلني أشبه ابنك يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku